Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Taramang sadayana sehat-sehat, masih kuat, siap memenangkan pasangan nomor 3. Siap. Acungkeun 3, siap. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, asyrafina wa akramina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai, khususnya para inohong. Tahu inohong? Tahu inohong tidak? Sahate ya? Inohong di Bojong? Alhamdulillah, masih kena ingat televisi Republik Indonesia-nya. Ya, yang saya hormati calon Gubernur Jawa Barat, atau saya lebih enak, Gubernur Jawa Barat 2029-2034 Kiai Haji Ahmad Syaihu SE. Tepuk tangan. Ini hara rese, tepuk tangan. Oke loh. Ya, berikutnya adalah Ketua Bidang Tani Nelayan DPP PKS sekaligus anggota DPR RI. Asal Dapil sabara? Asal Dapil Jawa Timur 7. Bapak Riono. Anak petani yang tadi sambutan sebelum saya. Kemudian juga ada tokoh kita ini, yaitu anggota DPR RI asal Dapil 8 Majalengka, Sumedang, dan Subang. Atau Sumedang, Majalengka, dan Subang SMS. Bapak Haji Insinyur Ateng Sutisna MSI. Ya, Pak Ateng Sutisna. Gampang mengenalnya. Gampang? Gampang, alhamdulillah. Ya, berikutnya adalah Ketua BTN DPW PKS Jawa Barat, bidang tani nelayan maksudnya BTN, sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Didi Soekardi SE. Mana Pak Haji Didi? Ya. Kemudian ada juga tokoh kita tadi sudah memberi sambutan. Wakil Bupati Majalengka, Bapak Koko Suyoko. Ada juga Bapak Roni Setiawan SSI, Ketua DPD PKS Majalengka. Hadir, alhamdulillah. Ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil SMS, Dr. Encep Sugiana. Pak Dokter, mangga. Kemudian ada Kang Abidu Ubaidillah, alag DPRD Majalengka, dan alag-alag DPRD yang lainnya, Kang Deden dan lain sebagainya. Pertama, bersyukur pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir pada acara Hari Tani Nasional. Betul? Ini tentu harinya para petani. Mudah-mudahan ini adalah sebuah acara yang dirancang, diselenggarakan oleh bidang BTN, bidang tani nelayan DPP PKS, dengan BTN Jawa Barat, dengan BTN Kabupaten Majalengka, sebagai bagian dari penghormatan kepada para petani di Jawa Barat khususnya. Alhamdulillah, dihormati, tepuk tangan kudu rame. Sok rame tepuk tangan. Mani hese setting mahal tepuk tangan setelah lapar itu lapar. Alhamdulillah. Lapar mas sami abdi kelapar ya, insya Allah. Sebentar lagi nanti nyanet insya Allah. Bisa makan bisa nyanet. Kalau makan nasi biasanya, kalau nyanet kuku luban. Kuku luban lebih sehat daripada nasi insya Allah. Nah hadirin sekalian, tentu kita ingin Hari Tani Nasional ini kita selenggarakan untuk menghormati para petani, untuk mengokohkan visi pertanian kita, karena negeri kita insya Allah
Mudah-mudahan presiden baru yang esok hari akan dilantik, siapa namanya? Siapa namanya? Prabowo Subianto. Ya, beliau pernah jadi ketua HKTI, juga perhatiannya pada petani dan pertanian cukup tinggi. Mudah-mudahan presiden baru yang dilantik esok hari sangat memperhatikan petani dan nasib para petani serta kesejahteraan para petani nelayan, insya Allah. Kalau saya lihat dari pidato-pidatonya dan dari sejumlah program plus kemudian ungkapan-ungkapan yang pokok yang sering diungkapkan, beliau sangat menginginkan adanya kedaulatan pangan di negeri ini. Tidak hanya ketahanan pangan. Mungkin kalau ketahanan pangan sekarang juga sudah tahan. Dalam arti pangan ada di hadapan kita. Tetapi kalau pangannya kemudian sebahagiannya impor, itu baru tahan pangan, baru ayah pangannya, tapi bukan milik kita sendiri. Kalau pangannya ada, tahan, kemudian dihasilkan oleh kita sendiri, namanya kedaulatan pangan. Ditambah yang menghasilkan pangan yaitu para petani sebagai para pahlawan pangan, bukan sekedar para pahlawan yang menyediakan pangan, tapi mereka pun terjamin kesejahteraannya sekarang dan di masa depan, insya Allah. Ini yang kita inginkan ya, betul? Oleh karena itu saya dulu waktu jadi gubernur pernah punya gagasan. Kalau harga-harga selama ini dihargai dengan harga ekonomi, harga ekonomi saleter bea sama dengan berapa ribu, itu namanya harga ekonomi. Tapi tentu untuk urusan pangan, demi untuk menjamin kelangsungan pangan dan kehidupan bangsa Indonesia dan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai yang berprofesi sebagai petani, menjamin kesejahteraan para petani, maka pangan ya, padi, beras dan pangan-pangan lainnya hortikultura tidak bisa dihargai dengan harga ekonomi semata. Tapi hargailah pangan selain harga ekonomi juga dihargai dengan harga kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau para petani menghasilkan barang-barang pertanian, menghasilkan pangan, hargai mereka dengan harga ekonomi, sekaligus mereka jamin kesejahteraannya dengan subsidi sehingga mereka hidup layak sebagaimana bangsa Indonesia, masyarakat yang lainnya. Setuju tidak? Makanya sempat ada perdebatan, ini pangan ini di hulu subsidi atau di hilir? Gitu ya. Kalau di hulu pupuk disubsidi, bibit disubsidi, kemudian ya air juga irigasi bagian dari subsidi. Tapi kalau kemudian tomat panen, kalau kemudian cabai panen harga nggak kejeret, untung tidak? Tidak untung. Itulah kalau subsidi di hilir, itu persoalan di hulu, persoalannya seperti itu. Ya betul Pak Ateng gitu. Ya kalau di hulu persoalannya ketika ada subsidi pupuk seringkali ada penyelewengan, betul? Yang tidak berhak mendapatkan subsidi, yang berhak kekurangan pupuk, itu persoalannya kalau subsidi di hulu, itu persoalan. Bibit juga, bibit katanya subsidi, tapi ketika masuk ke grosir, ketika masuk ke penyalur di lapangan ternyata bibit dijual mahal, betul? Padahal subsidi supaya masyarakat petani murah bahkan gratis, betul begitu? Ya ini ketika kekurangannya subsidi di hulu. Tapi kalau di hilir, pokoknya kalau di hilir silakan saja pupuk harga biasa. Kemudian cabai atau bibit-bibit harga biasa. Tapi pada saat panen dijamin harganya memadai, menyejahterakan petani, itu bagus kalau subsidi tersebut di hilir. Tuh Pak Ateng ternyata tepuk tangan, mengerti kelihatannya gitu ya. Ini perdebatan semenjak Pak Jokowi menjadi presiden tahun pertama sudah ada perdebatan ini. Katanya nanti kalau sudah subsidi kita ganti subsidi di hilir bukan di hulu. Tika enggesan teu aya. Betul begitu? Tika enggesan teu aya. Mudah-mudahan mangga silakan Pak Riono kemudian dan teman-teman DPR yang lain termasuk Pak Ateng silahkan suarakan ke depan dengan suara lantang, dengan landasan filosofis, landasan saintifik yang bagus, hasil hitung-hitungan ilmiah, hasil penelitian, suarakan ke depan para petani tong di hulu subsidi tapi di hilir geus hasil ya, kemudian ada harga yang memadai, ada harga yang bagus, meskipun harga sedang murah dibeli mahal bagi petani.
Harga mahal diberi mahal kepada lebih mahal bagi petani, sehingga harga murah, harga mahal di lapangan, petani tetap untung karena subsidi hilir gitu. Satunya tuh. Nah, mudah-mudahan Hari Tani Nasional di Majalengka ini menelurkan pikiran besar untuk masa depan para petani. Setuju? Ya, itu yang ingin saya kemukakan. Berikutnya adalah bagian dari usaha membela para petani. Ya, saya Ahmad Herawan, orang Bandung, orang Sukabumi, orang Bandung, orang Majalengka oke. Nah, simkuring turunan PUI di Majalengka. Majalengka. Jadi insya Allah saya punya darah Majalengka, punya darah Sukabumi, punya darah Bandung. Alhamdulillah tiga-tiganya diborong. Itulah Kang Aher, Kang Ahmad Herawan. Nah, saya punya pesan. Tentu yang tadi itu pesan untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah provinsi pun nanti tentu harus ada keberpihakan bagi para petani. Kalau kemudian pusat memberikan bibit unggul kepada para petani, maka provinsi pun bisa menambahkan lebih banyak lagi. Setuju? Kalau pusat ada subsidi pupuk kepada para petani, maka provinsi pun bisa nambah subsidi pupuk bagi para petani. Betul? Selama ini untuk hortikultura, kopi diantaranya. Pemerintah provinsi di zaman saya dulu tidak kurang setiap tahun memberikan bantuan bibit kopi 5 juta pohon kopi se-Jawa Barat. Setara dengan 2.500 hektar setiap tahun kepada petani kopi. Ganti wae gubernur eueuh bibitnya. Betul gitu? Betul? Ada bantuan kopi selama 5 tahun ke belakang? Teu aya, ada gubernur ganti lain akhir, betul? Nah, insya Allah ke depan saya punya calon gubernur pilihan saya yang terbaik. Sangarana Ahmad Syaihu dan wakilnya Ilham Habibie, disingkat jadi si nomor sabaraha? Nomor 3. Ieu mah hari Tani Nasional, Hari Tani Nasional plus kampanye gitu ya. Betul? Mau nang da urang nu menjeureungkeun lain batur ya. Ya, sepakat? Nah, dengan demikian siap tidak menyukseskan Pilgub nomor 3? Siap. Semenjak dari pusat kita berpihak pada petani, di provinsi pun berpihak pada petani nelayan dan seluruhnya. Siap? Mun siap ngacung tilu. Nu teu ngacung didoakeun sing beunghar. Nu ngacung sing beunghar banget. Amin. Alhamdulillah. Ayo, kalau saya sebut Jawa Barat, ya Jawa Barat, kumaha jawabanna? Silih asah, silih asih, silih asuh, pilih nomor sok. Tes. Jawa Barat, silih asah, silih asih, silih asuh, pilih asih. Acung ngeleungeun kaluhur. Tunjuk tilu. Jawa Barat, silih asah, silih asih, silih asuh, pilih asih. Kurang ibu-ibu ngacungna setengah tangan, bapak juga setengah tangan. Hayang ngacungna sautuhna, ikhlas lillahi ta'ala, pangluhurna. Mudah-mudahan dengan ikhlas tersebut nanti pasangan nomor 3 menang insyaallah. Amin. Sok saya di Jawa Barat, silih asah, silih asih, silih asuh, pilih alhamdulillah. Nomor 3. Ayeuna kabupaten insyaallah selain berpihak di pusat, di provinsi dan juga kabupaten Majalengka. Nomor sabar Majalengka? Nomor 2. Nomor 2. Majalengka membara kakak. Eueuh nu budanya. Aya nomor 2. Bagjar aja membara kakak gitu. Membara kakak nomor 2. Ya. Majalengka membara nomor 2. Majalengka membara kakak nomor 2. Tadi sudah kelihatan komitmennya. Ternyata Kang Koko Siyoko, ini Koko Siyoko itu orang Jepang gitu ya. Pencipta Kokoro Tomo, Kang Kokoro kodenya. Oh, luar biasa, namanya ternyata sudah mengarah-arah ke nama Tokyo. Ya, Koko Siyoko si Yuna, Koko Siyoko teh deng teng tek dung dung tek, Wawan Gunawan, Koko Siyoko, Cecep Gorbacep kan gitu. Ya, betul. Koko Siyoko, tapi mirip-mirip Jepang. Siyoko itu Jepang, ya. Nah, alhamdulillah ternyata kaitan nama dengan urusan Jepang sudah dia mulai.
dengan urusan pupuk yang kerjasama dengan masyarakat Jepang. Adalah pupuk apa namanya? Niwatori. Pupuk Niwatori. Terbukti petani bawang di Brebes ternyata hasilnya ketika murni dipupuki dengan pupuk naon tadi teh? Niwatori. Niwatori ternyata hasilnya bisa hampir 2 kali lipat dari pupuk biasa. Setuju? Ini pertanda keberpihakan dari wakil bupati dan tentu bersama bupatinya dan masyarakat Majalengka dan pemerintahannya berpihak bagi para petani. Oke, sekali lagi sebelum mengakhiri sambutan ini saya ingin sekali lagi Jawa Barat ya, Dianya dan Majalengka. So, Jawa Barat. Silih asa, silih asih, silih asup, pilih asih, nomor 3. Sekali deui. Jawa Barat. Silih asa, silih asih, silih asup, pilih asih, nomor 3. Majalengka. Membara kakak, nomor 2. Majalengka. Membara kakak, nomor 2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat Hari Tani Nasional. Mudah-mudahan para petani tidak ada yang salah lagi. Semuanya berkomitmen untuk memajukan petani. Ke depan negeri kita menjadi negeri pertanian, negeri dengan kedaulatan pangan, sekaligus juga para petani yang sejahtera sesuai dengan kehendak kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah fatun qadib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.